Akhir-akhir ini kalian pasti sering dengar kan yang namanya HP Batam dan HP Exinter. Pasti tahu lah ya. Sekarang banyak banget yang ngejual HP second dengan embel-embel Exinter ataupun HP Batam. Apa sih sebenarnya HP-HP tersebut? Mari di sini saya akan coba ulas tentang HP Batam dan HP Exinter. Yang saya pegang saat ini adalah Samsung S7 Edge garansi resmi, bukan Batam, bukan juga Inter. Nah lo, apalagi itu? Sebagai gambaran saja, ini adalah Samsung S7 Edge garansi resmi Shine. Shine adalah Samsung Elektronik Indonesia. Nah, kalau untuk yang Batam, bukan berarti HP tersebut diproduksi di Batam ya. Jadi Batam sendiri hanyalah pintu masuk untuk HP-HP dari luar negeri untuk dijual di Indonesia. Lalu bedanya apa dengan Exinter? Kalau Exinter itu sama halnya dengan HP di Batam, yaitu HP dari luar negeri, tapi masuknya bisa lewat Batam atau lewat manapun. Jadi HP Batam bisa dikatakan HP Exinter, tapi HP Exinter bukan berarti HP dari Batam. Begitu kurang lebihnya. Lalu bagaimana sih membedakan antara HP Batam dan HP resmi? Ya, di sini saya akan coba sedikit menjelaskannya. Tentu saja kita tidak cukup hanya melihat dari segi fisiknya saja untuk membedakan kedua HP tersebut. Kalau dilihat dari segi fisik, hampir 99% sama persis antara HP Exinter dan HP yang dijual resmi di Indonesia. Biasanya yang membedakan hanya logo-logo tertentu apabila HP Exinter itu dibundling oleh operator tertentu. Misal, ada AT&T, ada T-Mobile, ataupun Verizon. Khusus untuk HP Exinter dari Batam, biasanya akan ditemukan hologram-hologram kecil yang berupa stiker sebagai segel yang ditempelkan oleh pihak sellernya. Ini dia contohnya. Ada stiker yang cukup gede untuk menyegel bahwa HP ini memang belum pernah dibongkar versi pihak seller Batam. Lalu perbedaan yang paling mencolok adalah secara hardware dan softwarenya. Secara hardware, Samsung sendiri misalnya biasanya memberikan CPU Exynos untuk HP-HP yang dijual resmi di Indonesia. Sementara yang dijual di luar negeri sana, ada yang memakai Snapdragon, ada pula yang memakai Exynos. Kita bisa mengeceknya melalui CPU Z ataupun AIDA 64 untuk mengecek hal tersebut. Secara kualitas tidak ada bedanya, namun itu hanya kebiasaan Samsung saja yang menjual di Indonesia menggunakan CPU Exynos. Kemudian untuk software sendiri juga tentu saja beda karena disesuaikan dengan kebutuhan negara masing-masing. Ada kalanya ketika si HP tersebut sudah support 4G untuk luar negeri, belum tentu bisa support 4G di Indonesia karena jaringannya berbeda. Jadi untuk hal ini kamu harus teliti ya. HP Exinter sendiri ada banyak sekali macamnya. Misal yang dijual di Batam itu ada yang X Singapura, ada yang X USA, ada yang X Jepang, ada juga yang X China. Untuk mengetahui dari mana HP itu berasal, kamu tinggal ngecek nomor modelnya. Sebagai contoh di sini SMG928T. Tinggal kamu googling aja, nanti dia akan keluar di manakah HP tersebut diproduksi dan di manakah HP tersebut dipasarkan. Atau juga dengan cara mengecek melalui emailnya. Caranya, masuk ke panggilan, ketik bintang pagar 06 pagar. Di situ akan muncul email yang tertera. Lalu, masuk ke website www.email.info, masukkan email yang ada tadi dan klik OK. Akan muncul kapan HP itu diproduksi dan untuk negara mana. Yang harus kamu perhatikan ketika membeli HP Exinter adalah apakah HP tersebut support bahasa Indonesia atau tidak. Kedua, apakah jaringannya support untuk Indonesia atau tidak, terutama jaringan 4G-nya. Kebanyakan HP Exinter sudah support 4G, namun tidak semuanya. Bahkan ada yang bisa 4G, namun ketika dipakai Indonesia, 4G-nya tidak bisa dipakai karena perbedaan jaringan. Apakah kerugiannya membeli HP Batam atau HP Exinter? Ya, untung-untungan sih ya. Kalau pas kita lagi dapat yang bagus, ya alhamdulillah. Kalau dapat yang kurang bagus ya kita akan kesusahan nanti servisnya. Karena HP Batam sendiri kan HP second,
Jadi tidak ada patokan pasti apakah HP itu masih bagus atau tidak. Terlebih, apabila HP tersebut memang rusak, Samsung Center resmi di Indonesia juga bakalan menolak untuk menservisnya. Lalu keuntungannya adalah tentu kita akan mendapatkan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan versi resmi yang dijual di Indonesia. Meskipun sama-sama second ya, HP second di Batam bisa lebih murah dengan HP second yang resmi Indonesia. Ini cocok sekali buat kantong-kantong tipis kayak saya. Belum lagi, pilihan seri dan varian yang dijual X-Inter di Batam jauh lebih banyak dibandingkan yang resmi di Indonesia. Karena tidak semua vendor memasukkan setiap model secara resmi ke Indonesia. Ini jadi poin tersendiri buat saya, sehingga kita bisa memilih HP yang sesuai dengan kriteria dan keinginan kita sendiri. Jadi kesimpulannya, selama beberapa kali saya membeli HP X-Inter yang di Batam, saya merasa cukup puas. Meskipun tetap ada minus-minus kecil yang menurut saya masih cukup bisa dimaklumi. Misal, kita tidak bisa mengotak-atik software seenaknya karena itu nanti akan berpengaruh pada jaringan. Kemudian kekurangan lainnya, ketika HP X-Inter yang kita beli mengalami kerusakan, selain bakalan ditolak oleh pihak Samsung resmi, kita juga mungkin akan kerepotan untuk mencari spare part yang sesuai, karena belum tentu semuanya spare partnya sama dengan yang dijual di Indonesia. Nah, keputusan ada di tangan sobat sendiri ya, apakah memutuskan untuk mengambil HP X-Inter atau tidak. Usahakan apabila ingin mengambil, dicek betul-betul semua fungsi, kelayakan, dan juga fisiknya, supaya tidak kecewa di kemudian hari. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel saya di sini, supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.